warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sani Purnami, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan guru yang mengajar di SMA Muhammadiyah Kadungora. Saya mengampu mata pelajaran biologi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan. NIM saya yaitu 20032200155. Ini merupakan formulir pendaftaran uji kinerja program pendidikan profesi guru, yang insya Allah hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini, pagi ini kita bertemu lagi bersama Ibu di kelas 11 IPA dalam mata pelajaran biologi. Ya, semuanya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan untuk ketua murid persiapkan berdoanya dulu. Silahkan ya Dimah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kita seperti biasa ketika jam pelajaran pertama kita memulai dengan baca ayat suci Al-Quran. Silakan dibuka Al-Qurannya masing-masing. Sudah ada? Sudah. Kita akan membaca surat Al-An'am ayat 41. Sudah ada? Sudah. Sabar ya, kita mulai. Ta'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membaca ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi pahala bagi kita semua yang membacanya. Amin. Ibu akan absen dulu ya. Yuk. Yang kedua Amira. Yang ketiga Kaisar. Putri. Fajar. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Selanjutnya sebelum kita belajar, silakan kalian persiapkan diri terlebih dahulu. Kerapihannya disiapkan, bukunya disiapkan, buku biologinya, dan lihat apakah di sekeliling kalian ada sampah tidak. Lihat kebersihannya. Kalau ada, kalian bersihkan dulu, buang ke tempat sampah. Ada? Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Sistem pencernaan pada manusia. Ya, sistem pencernaan pada manusia itu adalah materi sebelumnya. Ya, oke. Sistem pencernaan manusia. Sekarang kita tahu bahwa manusia ini terdiri atas berbagai macam sistem organ, ya. Semuanya saling berketerkaitan, ya, semuanya. Nah, sekarang yang akan kita bahas
beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ada tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ya, terjadi apa di Stadion Kanjuruhan waktu itu? Berdesak-desakan penonton yang berdesak-desakan ingin keluar dari stadion. Ya, pada waktu itu banyak sekali orang yang pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia. Kira-kira mengapa ya itu bisa terjadi? Coba Yulia jawab pertanyaan Ibu. Karena mereka berdesak-desakan, sesak nafas, kekurangan oksigen sehingga mereka tidak bisa bernafas. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Yulia. Ya, mereka berdesak-desakan, sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Karena dia kekurangan oksigen. Intinya berarti ada di oksigen. Kenapa oksigen sangat diperlukan oleh tubuh manusia? Baik, Restu coba. Untuk keberlangsungan hidup, cara mendapatkannya dengan kita menghirup udara atau bernafas. Nah, itu ya. Jadi cara untuk mendapatkan oksigen adalah dengan kita bernafas. Ya, bagaimana cara kita bernafas? Organ-organ apa saja yang kita butuhkan dalam bernafas itu akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Ibu akan bacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dan sistem respirasi. Namun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan fungsi sistem pernapasan pada manusia, menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia, dan menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Oke. Sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu akan melakukan free test. Tujuannya untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum menerima materi, dan nanti di akhir akan ada post test. Oke. Sebelum melakukan free test, Ibu akan menjelaskan mekanisme belajar hari ini. Ya, tadi yang pertama kita akan melakukan post test, kemudian Ibu akan menjelaskan secara garis besar. Kalian akan menonton video, kemudian memberi tanggapan, kemudian mengerjakan LKPD secara kelompok, kemudian nanti ada yang presentasi, post test, dan ada games-nya, dan nanti terakhir Ibu akan memberikan penghargaan bagi siswa atau kelompok yang paling aktif. Ya, begitu. Oke, kita bisa mulai free test-nya. Silakan kalian buka buku catatannya, kalian tulis jawaban sesuai dengan kemampuan awal kalian. Jangan buka buku, jangan searching HP-nya ya di internetnya. Boleh, silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, baik. Waktunya setelah selesai, kalian simpan dulu jawaban pretest kalian. Nanti kita akan bandingkan dengan apakah betul tidak jawaban kalian dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Ya. Nah, yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu tentang sistem pernapasan, dan ini adalah peta konsepnya. Yang pertama ada pengertian pernapasan, organ-organ pernapasan dan fungsinya, serta mekanisme pernapasan. Kemudian yang pertama, pengertian sistem pernapasan. Di sini sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, adapun saluran pernapasan. Saluran pernapasan pada manusia ini terdiri dari rongga hidup, kemudian faring, kemudian tracheal, ini adalah organ-organ yang berfungsi atau yang mendukung jalannya pernapasan pada manusia. Ya, nah, kita akan bahas satu persatu fungsi dari organ-organ ini. Yang pertama ada rongga hidung. Ya, yang rongga hidung ini dilapisi oleh selaput lendir. Ya, di dalam hidung kita ini ada
lendir yang fungsinya untuk apa? Untuk apa? Menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Yang kedua adalah tekak atau faring. Tekak atau faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Jadi kalau saluran pernafasan masuknya nanti nih ada pangkal tenggorokan atau laring. Nanti kalau kita bernapas udaranya akan masuk ke tenggorokan. Kalau tadi saluran antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan, di dalam tenggorokan ini terdapat sebuah katut yang namanya adalah epiglottis. Fungsinya untuk apa? Mengatur jalan makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Kemudian ada batang tenggorokan, ya. Batang tenggorokan ini, batang tenggorokan, ya. Batang tenggorokan atau trakea, ya. Di sini panjangnya kurang lebih ada 10 cm. Kemudian terletak di bagian leher dan sebagian rongga dada. Kemudian ada cabang tenggorokan. Kalau tadi ada tenggorokan yang panjangnya berapa? Kurang lebih 10 cm. Kemudian ada yang dinamakan cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan. Kalau ini namanya apa? Tenggorokan. Kalau tenggorokan disebut dengan apa? Trakea. Kalau cabang tenggorokan disebut apa? Bronkus. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti bola-bola kecil, gelembung-gelembung udara kecil, ya. Di kiri dan di kanan. Ini disebut dengan alveolus, ya. Untuk apa fungsinya? Untuk mengikat oksigen dari udara di dalam rongga alveolus. Dan yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Jadi alveolus ini ditutupi oleh paru-paru atau yang dinamakan dengan pulmo. Di dalam paru-paru ini berarti terdapat alveolus. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Berdasarkan bernapas itu kita ada menghirup udara dan mengeluarkan udara. Menghirup udara disebut apa? Inspirasi. Ya, menghirup udara berarti memasukkan oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh manusia. Kalau menghembuskan atau mengeluarkan udara disebut dengan ekspirasi. Fase inspirasi juga ada di dalam mekanisme pernapasan perut. Tadi sama. Pada saat inspirasi kita bagaimana? Menghirup udara sehingga rongga dada bagaimana berkontraksi. Posisinya si otot diafragma itu yang tadinya melengkung menjadi mendatar, ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam yang Ibu tadi jelaskan, kalian bisa menyimak video yang sudah Ibu bagikan linknya ke guru kalian, ya. Kemudian kita bisa lihat videonya bersama-sama. Untuk mengulanginya lagi, kalian bisa lihat di link yang sudah Ibu bagikan ke kalian, ya. Silakan, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman yang belum mengerti tentang materi ini, yuk simak video ini dan kita belajar bersama-sama. Kira-kira apa itu sistem pernafasan pada manusia? Nah, sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, seseorang dapat dikatakan memiliki raju pernapasan normal apabila dia bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Organ sistem pernapasan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian atas dan yang kedua ada bagian bawah. Nah, kita bahas sistem pernapasan bagian atas terlebih dahulu. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan pintu masuknya udara ke dalam tubuh. Nah, permukaan rongga hidung dia berlapis laput lendir yang terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara, kemudian menghangat dan mengatur kelembapan. Oke, kita masuk ke penjelasan pernapasan dada. Nah, jadi pernapasan dada ini dia berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah inspirasi atau penghirupan udara.
kelompoknya yang mengembang. Nah, proses ini lantas mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer, sehingga udaranya masuk. Nah, yang kedua adalah tahap ekspirasi, yang diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang mekanisme pernapasan dada dan perut. Sudah ya, itu adalah video tentang sistem pernapasan. Dari tayangan tadi, coba siapa yang ingin memberi tanggapan terhadap video yang telah kalian tadi tonton? Oke, jadi Mas silakan tadi Menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan ada hidung, lading, faring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Baik, terima kasih Jejima. Tepuk tangan untuk Jejima. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan. Boleh silakan duduk per kelompok, siapkan kelompoknya masing-masing, duduknya per kelompok. Ibu akan membagikan LKPD, kalian nanti berdiskusi dengan temannya. Kemudian LKPD ini nanti kalian kumpulkan, ya, kalian kumpulkan ke Ibu setelah selesai. Ibu akan menilai dari kelengkapan dari kalian mengisinya, kelengkapan dan ketepatannya. Kalau ada yang ditanyakan, yang tidak mengerti di dalam LKPD-nya, nanti kalian boleh bertanya kepada Ibu, ya. Baik, di LKPD itu kalian tuliskan nama anggota kelompoknya siapa saja, kalian baca petunjuk belajarnya dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu, ya. Ada 5, ya, ada 5 pertanyaan. Boleh silakan Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan LKPD ini selama 30 menit, ya. Boleh silakan dimulai. Baik untuk digunakan dalam bernapas, ya. Tadi kan kita sudah tahu di dalam hidung. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Baik. Silakan nanti kalian harus presentasi satu orang untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Yang presentasi Ibu akan mengundi, ya, tidak dari kelompok satu, selalu dari kelompok satu, ya. Untuk undiannya kita akan menggunakan aplikasi Omnex supaya lebih adil, ya, tidak terus dari kelompok satu. Kita akan mulai. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita saksikan bersama-sama kelompok siapa yang akan pertama melakukan presentasi. Siap-siap, ya. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Berapa? Harus tetap, ya. Jadi kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, itu ya yang pertama.
karbon dioksida dari dalam tubuh sebagai hasil sisa proses metabolisme. Faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Nomor 2. Hidung dan mulut merupakan suatu organ tempat keluar masuknya udara. Manakah organ yang baik untuk digunakan dalam sistem pernapasan? Organ yang lebih baik adalah hidung karena udara yang terhirup melalui mulut tidak dapat tersaring seperti di bagian hidung yang memiliki struktur untuk menyaring dan menghangatkan udara. Dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu saat makan dia sering kali berbicara. Suatu ketika dia makan sambil berbicara, dia pun tersedak saat menelan makanan tersebut. Organ apakah yang fungsinya terganggu sehingga menyebabkan dia tersedak? Karena saat makan sambil berbicara yang seharusnya makanan melewati paring untuk masuk ke esofagus, akibatnya makanan yang sedang ditelan masuk ke dalam laring yang merupakan saluran pernapasan. Tahukah Anda apa sebenarnya bersin itu? Bersin merupakan ekspirasi mendadak oleh pengerutan secara tiba-tiba dari otot perut, sehingga isi perut mendorong diafragma ke atas. Yang mau ditanyakan? Tadi kelompok 1 tidak menjelaskan tentang perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Bisa dijelaskan lagi? Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut yaitu pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Ada lagi? Tidak? Oke, terima kasih untuk Mila. Beri tepuk tangan untuk Mila. Oke, selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya adalah kelompok 2. Kelompok 2 diwakili oleh siapa? Jasmine. Baik, Jasmine, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian yang dilakukan. Nomor 1, nama organ, hidung, faring, trakea, bronkus, dan alveolus. Nomor 2, organ yang lebih baik adalah hidung karena udara yang hidung melalui mulut tidak dapat tersaring seperti di bagian hidung yang memiliki struktur untuk menyaring dan menghangatkan udara dengan baik. Nomor 4, perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut, pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nomor 5, penyebab terjadinya bersin, alergi, infeksi, iritan, obat-obatan, olahraga, dan sinar matahari. Ada yang ditanyakan? Tadi kelompok 2 tidak menjelaskannya, dan sebuah pernapasan coba jelaskan kembali. Mekanisme pernapasan, fase inspirasi, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk terkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi, pernapasan dada, otot antar tulang rusuk terkontraksi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan dari udara luar keluar dari paru-paru. Sekian dari saya, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jasmine. LKPD ada 5 pertanyaan. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi organ-organ pernapasan dengan fungsinya. Yang telah kalian jawab tadi sebagian besar sudah betul, ya. Yang kedua, di sini ada pernyataan bahwa hidung dan mulut merupakan organ tempat keluar masuknya udara. Menurut kalian, manakah organ yang lebih baik untuk digunakan dalam sistem pernapasan? Menurut kalian, organ yang lebih baik mana? Mulut atau hidung? Hidung, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi organ apa yang terganggu sehingga menyebabkan dia
ion ini tersedang. Ternyata apa? Organ yang terganggu yaitu adalah faringma. Nomor 4 ini adalah mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Ya, mekanisme pernapasan inspirasi pada pernapasan dada. Ya, yang telah kita ketahui bahwa ketika seseorang melakukan inspirasi atau menghirup udara yang terjadi apa? Otot tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian tulang rusuk akan terangkat, paru-paru mengembang. Kemudian tekanan udara di dalam paru-paru akan mengecil sehingga udara masuk. Selanjutnya tentang bersin. Kalian suka bersin? Nah, bersin itu terjadi secara mendadak, ya. Kita tidak bisa bersin itu adalah gerakan refleks yang terjadi secara tiba. Kita melakukan post test. Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu atau games, ya. Nah, game ini adalah kita akan melakukan ini. Kalian suka melihat ini? Suka. TTS, ya. TTS-nya akan ibu kasihkan ke kalian. Kalian isi. Siapa saja bisa ke depan untuk mengisinya. Ada 12 pertanyaan menurut Diamond data. Mana yang belum? Belum semuanya? Apa ya? Oke, lihat, kita akan mengadakan games. Games ini word square atau istilah yang kita ketahuinya adalah TTS. Ibu sudah membagikan kertasnya, kalian isi dengan teman-temannya. Siapa cepat dia dapat, ya. Di sini ada 12 pertanyaan menurut atau mendatar. Kalian tuliskan jawabannya pada kolom yang tersedia di depan di papan tulis. Baik, kita mulai ya. Yang paling banyak kelompoknya, yang ke depan paling banyak kelompoknya, nanti ibu akan beri hadiah. Ya, sudah siap? Siap. Oke, nomor 1, siapa yang mau? Ibu, maju. Coba Rasmiati. Alhamdulillah. Bebas nih. Bebas mau nomor sabar apa? Setelah itu siapa yang mau? Nih. Bebas ya. Nomor berapa yang kalian bisa? Ini hadiahnya. Siap-siap lagi ya. Nanti ibu tunjuk siapa lagi. Baik. Nomor berapa itu banyaknya? 12 saluran pernapasan atas, betul Ibu? Betul. Nomor 1 tadi buka siapa? Rosmiati, keadaan tulang rusuk saat fase inspirasi. Jawabannya 1 menurun berkontraksi. Sekarang ke nomor 2 dulu ya, jangan ngacak. Nomor 2 siapa yang mau? Ini Bu. Agil, coba Agil. Kira-kira apa? Ya, betul ya. Bronkus, saluran pernapasan atas. Satu lagi ya. Oh udah, tadi yang terakhir ya Bu. Aja udah ya, berarti kita lihat tadi nomor 1 oleh siapa? Nomor 1 teh oleh siapa? Berkontraksi. Menulis berkontraksi siapa? Jenny kelompok 1. Kemudian nomor 8 menghembuskan udara. Sipa kelompok 4. Kemudian nomor 9 otot yang membantu pernapasan perut. Diafragma siapa? Hani. Melakukan post test atau penilaian akhir untuk mengevaluasi bagaimana kemampuan kalian setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Coba kalian buka link yang sudah ibu kasihkan, itu ada Google Form dan kalian harus mengisi masing-masing. Sekarang ibu kasih waktu 10 menit, mulai.
jawab betul, itu kelompok 1. Oke, waktunya sudah selesai. Dikumpulkan dalam KPD-nya oleh ketua kelompoknya saja. Satu orang ke depan. Nanti Ibu akan periksa ya. Selanjutnya kita akan melakukan tahap akhir, yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita lakukan hari ini. Baik, yang pertama siapa yang akan memberikan kesimpulan? Boleh Putri, silakan. Kesimpulan pada hari ini yaitu fungsi sistem pernapasan diantaranya: 1. Bernapas, 2. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh, 4. Mencium bau, 5. Menciptakan suara. Organ-organ pada pernapasan manusia terdiri dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Baik, itu adalah organ-organnya ya. Dan yang terakhir mekanisme pernapasan pada manusia. Ada apa saja kita simpulkan? Baik, Jenny, sok silakan. Kesimpulan pada hari ini mekanisme pernapasan ada 2 macam. Yang ke-1 pernapasan perut, yang kedua pernapasan dada. Ya, baik, terima kasih Jenny Fitri. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, pada mekanisme pernapasan itu ada 2 macam. Ada pernapasan dada dan pernapasan laring. Semuanya mungkin itu saja yang Ibu berikan pada materi kali ini. Sebelum kita menutup kegiatan belajar mengajar hari ini, Ibu akan memberikan penghargaan dulu kepada kelompok yang paling aktif dan yang tadi post-testnya nilainya yang paling tinggi. Tadi Ibu sudah akumulasikan yang paling banyak ke depan untuk mengisi TTS, yaitu ada 2 kelompok, ada kelompok 4 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Kemudian yang paling banyak mengisi betul pada post-test yaitu adalah kelompok 1. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 perwakilannya boleh sila ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Iya. Ini semoga menjadi motivasi untuk kelompok yang lainnya supaya mendapatkan piala bergilir yang sekarang ada di kelompok 1. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian penugasan supaya kalian di rumah ada mengulang lagi, yaitu kalian kerjakan latihan di buku paket yang sudah kalian miliki di halaman 203. Kemudian kalian selanjutnya membuat resume materi tentang pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida dengan semenarik itu saja. Mungkin yang Ibu sampaikan hari ini. Tidak ada, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Pokoknya nanti ya. Baik, silahkan kalian duduk kembali sesuai dengan bangku kalian masing-masing, dirapikan. Semuanya sudah rapi. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silakan untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.